Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, sungguh kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah terus memilih kita bisa istiqomah hadir ke masjid, ke majelis ilmu ini. Lebih-lebih dalam kondisi hujan seperti ini ya, berarti apa? Kita lebih sulit untuk menghadir ke masjid itu, tentu pahalanya lebih besar. Semoga Allah terus menolong kita, terus memudahkan bagi kita sehingga kita bisa istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang kiai besar ya, kiai besar itu memberi kajian kepada santrinya itu berulang-ulang gitu ya. Maksudnya itu beliau itu mengkaji satu surah pendek dalam Al-Quran tapi diulang-ulang sampai setahun itu kira-kira, diulang lagi gitu. Diulang lagi gitu. Nah, karena seperti itu, muridnya itu merasa mungkin bosan atau apa gitu loh. Kiai ya apa ya kok ngajinya kok diulang-ulang gitu ya. Sampai ada yang memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai kiai, kenapa materi kajian kita itu selalu diulang-ulang sudah hampir setahun ini ya? Dan tidak pernah ke materi berikutnya?" Maka dengan tenang kiainya tadi menyampaikan, saya ulang-ulang terus karena kalian belum paham apa yang saya sampaikan ini. Nah, kiainya menyampaikan apa? Waktu itu mengkaji Quran surat Al-Ma'un ya, surat ke-107. Jadi karena merasa santrinya belum paham, maka terus diulang. Menurut kiainya ini bagaimana bisa dikatakan paham? Kalau para santrinya itu belum ada yang mengamalkannya ya, belum ada yang mengamalkannya. Apa sih ya Quran surat Al-Ma'un ini? Coba kita ambil aja ayat 1 sampai 3 ya. Quran surat Al-Ma'un 107 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Allah bertanya kepada kita, hambanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kenapa Allah menggunakan kalimat tanya seperti ini? Maka Allah bertujuan, Allah membuat kalimat tanya itu untuk membuat apa? Orang yang diajak bicara, yaitu kita ini diajak bicara oleh Allah, semacam diajak bicara toh. Allah bertanya itu. Agar apa? Agar kita ini terkejut gitu. Agar kita ini terkejut dan untuk mencari perhatian ya, untuk mencari perhatian. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Lain toh kalau disampaikan orang yang mendustakan agama adalah gitu, lain. Maka ini membangkit tanda tanya agar kita ini terkejut ya, agar kita ini penuh perhatian. Apa sih? Siapa sih yang mendustakan agama? Kan gitu, itu muncul tanda tanya seperti itu pada kita. Maka kita pun ingin tahu siapa yang dimaksud Allah pendusta agama itu. Di Quran surat Al-Ma'un ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah, ini menurut Allah ini, ialah orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim. Mereka tidak menyayangi anak yatim ya, tidak menyayangi anak yatim. Lalu siapa lagi yang mendustakan agama itu?
Di Quran surat Al-Maun ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi orang itu dikatakan mendustakan agama oleh Allah kalau apa? Dia tidak menyayangi anak yatim, dia menghardik anak yatim. Terus yang kedua, dia tidak menyuruh orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak menyuruh orang untuk memberi makan orang miskin. Seharusnya minimal yang kita lakukan itu adalah Quran surat Al-Insan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Jadi kita itu disuruh Allah untuk memberi makan dari apa yang kita sukai. Jadi bukan makanan saenak dhewe ya, bukan asal ya, tapi makanan yang kita sukai. Yang kita sukai yaitu apa? Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Justru kepada tawanan aja kita harus berlaku baik ya. Apalagi kepada orang-orang biasa, apalagi kepada orang miskin, apalagi kepada anak yatim gitu ya. Dari apa? Makanan yang kita sukai, tidak asal ya. Pokoknya ada dibungkus, nanti apa? Entah itu nanti orang-orang seneng atau enggak, tidak dipikir, pokoknya ngasih. Bukan seperti itu. Tapi dari makanan yang layak makan ya. Layak makan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menurut kiai ini tadi, kalau kita memberi makan seperti itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Yang apa? Kalau kita beri makan orang miskin, anak yatim, setelah makanan habis mereka lapar lagi gitu ya. Tapi kiai ini mengajak kita, mengajak santrinya itu juga kita sebetulnya. Kalau membaca sejarah ini, untuk apa? Untuk berpikir, menggunakan otak. Jangan berhenti hanya memberi makan kepada fakir miskin. Jangan berhenti hanya memberi makan kepada anak yatim. Tapi apa? Kita harus berpikir bagaimana caranya agar orang miskin itu, agar anak yatim itu tadi bisa apa? Bekerja, bisa mencari makan dari hasil karyanya sendiri. Itu maksudnya seperti itu yang diinginkan kiainya. Jadi kita pikirkan agar apa? Agar kita itu, agar santrinya itu memikirkan agar bisa apa? Memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dari hasil kerjanya sendiri, yaitu dengan bekerja. Berarti apa? Mencarikan atau memberi pekerjaan kepada mereka. Misalnya apa? Dengan sesuatu yang kecil misalnya. Ini barangkali pernah saya lihat di medsos itu, saya terinspirasi dari situ. Nampaknya sederhana, tapi kalau kita lakukan bisa jadi ini dahsyat ya. Yaitu apa? Ada pengemis masih muda, dia itu duduk pinggir jalan, lalu apa? Naruh sebuah seperti semacam kotak itu tanpa tutup agar apa? Agar orang yang lewat memberikan apa? Uang di situ, masukkan uang di situ. Dia duduk begitu aja. Ternyata apa? Tidak ada orang yang memberi uang. Lalu ada mungkin orang ini seorang pengusaha, lalu apa? Lewat di situ, begitu melihat ini, langsung apa? Semacam menasehati agar apa? Agar Anda masih muda, jangan mengemis, jangan begini, jangan begini. Nah, kalau orang itu hanya mengatakan begitu, oh pengemis tadi mungkin tidak bergeming ya, mungkin ya tetap ngemis gitu aja. Tapi pengusaha tadi yang lewat itu, yang beri nasihat itu langsung action. Dia langsung ambil apa? Nyuruh sopirnya untuk ngambil apa? Aqua 1 dus misalnya seperti itu. Lalu apa? Suruh ambil sini, sana spidol. Sama dia dibuka itu air mineral itu, langsung di atasnya ditulisi 5.000 per botol gitu ya. Lebih mahal dari yang lain, dari tempat lain. 5.000 per botol. Karena di tempat lain mungkin cuma 3.000, tapi di situ 5.000 per botol. Tapi orang itu apa?
Orang-orang yang lewat di situ menghargai usaha dia, bukan mengemis. Tapi apa? Menjual air mineral. Maka orang itu membeli 1 botol, 2 botol, 4 botol, berapa waktu sekejap habis, ya toh. Maka apa, terinspirasi dari situ. Orang itu awalnya memang apa? Memang jualan air mineral, tapi lama-lama berkembang, dia malah membuka lapangan pekerjaan. Itu salah satu inspirasi, ya toh. Inspirasi. Lalu misalnya apa? Kita buat sekolah, ya. Sekolah, tempat pendidikan atau pondok bebas biaya untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Dengan 1 ayat loh, kita bisa terinspirasi untuk membuat orang lain apa? Berdagang. Yang kedua apa? Kita bisa terinspirasi untuk membuat sekolah, tempat pendidikan, pondok pesantren yang apa? Barangkali beasiswa bebas untuk anak yatim dan untuk fakir miskin. Lalu mendirikan panti asuhan untuk anak yatim. Banyak yang bisa kita kerjakan dengan 1 ayat, 2 ayat tadi itu. Membuka toko, warung, swalayan, pabrik dan seterusnya. Sehingga dengan itu apa? Kita apa? Membuat lapangan pekerjaan untuk apa? Untuk anak yatim dan untuk fakir miskin. Jadi itu yang diharapkan oleh kiai besar tadi itu, sehingga apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang tidak hanya memberi makan bagi orang miskin dan fakir miskin, tapi juga apa? Membuka peluang agar mereka itu bekerja, sehingga dari situ bisa apa? Dia bisa makan, membeli makan. Bahkan suatu saat dia bisa apa? Membayar zakat, membayar sedekah, membayar infak. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya kalau 1 ayat itu kita tadabburi, ya. Sangat dahsyat, ya. Dengan 3 ayat ini saja tadi sudah mampu apa? Kita bisa membuat pabrik, ya. Bisa membuat pabrik kalau kita punya modal dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita punya pikiran untuk itu. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita pikirkan, yang bisa membuat kita itu lebih berdaya, yang bisa membuat kita itu lebih berkualitas. Coba, terutama yang muda-muda ini untuk mentadabburi Al-Quran, agar apa? Agar kita itu, hidup kita itu sukses dunia dan akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.